Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Kami di sini ingin memperkenalkan film yang di dalamnya ada kecerdasan buatan. Kami dari kelompok 6, anggotanya. Yang pertama, nama saya adalah Tangkas Krisdianto dan NPM saya 2007-10863. Selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Nikolaus Kevin Buro dengan NPM 2007-10848. Lalu setelah itu ada saya, Prayer Faith Kaoan, dengan NPM 2007-10838. Dan saya Jeremy Kevin Manto dengan NPM 2007-10852. Ya baik, di sini kami akan memperkenalkan film judulnya adalah The Matrix yang dirilis tahun 1999. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Kevin. Apa itu The Matrix? The Matrix adalah sebuah film fiksi ilmiah yang pertama kali dirilis di Amerika Serikat pada tanggal 31 Maret 1999. Film ini ditulis dan disutradai oleh Wachowski bersaudara, yaitu Andy dan Larry. Dengan pemeran utamanya adalah Keanu Reeves, Lawrence Fishburne, Carrie Ann Moss, dan Hugo Weaving. Cerita ini tentang seorang hacker yang bernama Neo dan mengetahui akan keadaan sebenarnya dari realitas. Lalu bergabung dengan sebuah kelompok pemberontakan melawan program-program komputer penjaga yang disebut agen-agen. Para pemberontak ini dipimpin oleh Morpheus. Anggota lainnya adalah Trinity, Chipper, Tank, dan lain-lain. The Matrix ini menceritakan tentang sebuah dunia mimpi yang dihasilkan komputer, dirancang oleh kecerdasan buatan atau kecerdasan manusia, ciptaan manusia yang menjadikan manusia sebagai ternak untuk diambil energinya, sementara mengalihkan kesadaran mereka melalui sebuah realitas paralel yang relatif menyenangkan dan yang disebut dengan Matrix. Next. Baik. Yang selanjutnya adalah cabang-cabang AI yang terdapat pada film. Yang pertama, kita menganalisa dan menemukan sebuah cabang AI bernama Automatic Programming. Jika dihubungkan dengan film, cabang tersebut terdapat pada bagian matriks itu sendiri, karena di dalam film matriks terjadi aksi-reaksi. Sebenarnya pengertian automatic programming yaitu mengenai program dan sistem AI yang dapat menulis sebuah program. Sedangkan matriks itu kan berjalan dengan cepat sehingga program akan otomatis mengcoding atau memprogram sendiri. Lalu yang kedua, kita juga menemukan NLP atau Natural Language Processing. Jika di dalam film, bagian yang mengandung NLP itu di sebuah agen yang bisa berbahasa manusia. Sebenarnya agen itu adalah AI, bukan manusia itu sendiri, tapi agen itu bisa berbahasa manusia dan bisa berinteraksi dengan manusia. Pengertian dari NLP itu yaitu mempelajari bagaimana bahasa alami diolah sedemikian hingga user dapat berkomunikasi dengan komputer. Itu sesuai dengan bagian agent yang bisa berkomunikasi dengan manusia. Lalu ada knowledge engineering. Bagian knowledge engineering di sebuah film Matrix yaitu ada sebuah scene di mana tokoh perempuan yang awalnya belum bisa mengendarai helikopter. Namun dengan bantuan AI, wanita tersebut dapat bisa mengendalikan sebuah helikopter. Pengertian dari knowledge engineering sendiri itu yaitu mengubah apa yang diketahui permasalahan tertentu sebuah bentuk di mana komputer dapat mengerti. Jadi pada awalnya wanita itu belum bisa mengerti cara mengendarai helikopter. Namun dengan bantuan AI di dalam bentuk knowledge engineering,
wanita itu bisa mengendalikan helikopter. Lalu yang selanjutnya ada neural network. Jika dihubungkan dengan film, bagian neural network yaitu ada di scene di mana tokoh utama dan bos bertarung. Pertarungan antara tokoh utama dan bos dengan tujuan yaitu supaya tokoh utama bisa bisa menguasai bagaimana teknik bertarung, di mana pengertian dari neural network itu sendiri yaitu tentang studi program yang berfungsi seperti kerja otak manusia. Jadi awalnya tokoh utama itu belum bisa menguasai teknik bela diri. Dengan bantuan AI bagian neural network, tokoh utama bisa menguasai banyak sekali teknik bela diri. Lalu cabang-cabang AI selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Jeremy. Saya persilakan. Baik, untuk cabang AI yang berikutnya yaitu machine learning. Machine learning adalah program yang dapat belajar dari pengalaman. Di dalam film Matrix ini ada scene atau adegan di mana tokoh utama atau Neo yang awalnya kalah dalam pertarungan melawan tokoh antagonis, namun karena bantuan AI, Neo itu dapat belajar dengan cepat dan dapat mengalahkan tokoh antagonis tersebut. Selanjutnya, cabang AI yang berikutnya yaitu visual pattern atau kemampuan untuk menerapkan indera penglihatan manusia di dalam sebuah mesin. Kalau di dalam film Matrix, ada scene di mana sebuah robot pengintai dapat mendeteksi keberadaan manusia. Selanjutnya ada cabang AI yaitu search atau mencari. Di dalam film Matrix ini ada scene atau adegan di mana tokoh utama sedang ada di stasiun untuk berteleportasi menggunakan telepon. Namun, si agen atau antagonis ini bisa mencari tokoh utama dengan bantuan objek yang terdekat. Dalam film Matrix di sini yaitu seorang gelandangan tua. Oke, selanjutnya penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Prayer. Ya, baik. Selanjutnya adalah pengetahuan aplikasi berdasarkan pohon kecerdasan buatan. Di dalam film ini, seperti yang dijelaskan tadi oleh teman-teman saya, dalam film ini banyak mengandung cabang-cabang AI, dan itu bisa dilihat dari pohon ini. Pohon ini menggambarkan ada sistem pakar, logika samar, robotika, komputasi neutral, komputer visi, intelijen contouring, dan banyak hal lainnya. Di dalam film ini, bisa kita lihat sesuai dengan pohon kecerdasan buatan ini. Ada pemrosesan bahasa alami. Di sini dinyatakan bahwa AI bisa belajar bahasa manusia, yang dalam film ini, sang agen yang merupakan sebuah program bukanlah seorang manusia, tetapi dia bisa berbicara bahasa manusia. Lalu selanjutnya ada pemrograman otomatis. Seperti yang teman saya katakan tadi, di film ini ada sistem aksi-reaksi, di mana ketika sang tokoh utama meninju sesuatu akan terjadi reaksi terhadap program tersebut yang bisa dibuktikan bahwa dalam film ini pemrogramannya terjadi secara otomatis. Lalu ada pemahaman ucapan. Pemahaman ucapan di sini pastinya karena dalam film ini mereka berinteraksi, ada pemahaman ucapan dari manusianya sendiri yang dalam film ini adalah Neo yang sang tokoh utama. Dia itu adalah manusia dan dia berbicara dengan bahasa manusia, dan program yang di dalam film ini mengerti atas bahasa ucapannya. Itu adalah pemahaman ucapan. Dan selanjutnya ada sistem pakar yang digunakan dalam film ini. Contohnya dalam pembelajaran bela diri, di mana manusia di sini bisa belajar bela diri dengan menggunakan bantuan AI dan juga bisa belajar bela diri secara cepat. Baik, begitu saja penjelasan AI tentang film Matrix pada saat ini. Kami ucapkan terima kasih.